Ya Tuhan, benar Bapak, selalu berada di dekatmu. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku minta Tuhan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan. Katakan dengan iman, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi Bapak, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam, haleluya, ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, haleluya, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cintakan Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Kita sampai pada nama yang ke-90 hari ini dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan bacaan firman terambil dari Yeremia pasalnya yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Yeremia 23 ayat 1 sampai 8. Dan kalau Bapak Ibu Saudara telah menjumpai bacaan firman ini, akan saya jemput dengan hormat untuk sekali lagi bangkit berdiri, dan marilah dengan suara yang berbalas-balasan kita baca bahagian firman Tuhan ini. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap, dan ayat yang ke-8 nanti kita bacakan bersama-sama. Yeremia 23 ayat 1 sampai 8. Dan demikianlah bunyi firman Allah. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan kebenaran di negeri. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir bersama-sama, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri.
Amin. Silahkan duduk. Tuhan memberkati kita. Relakan saya baca ulang ayat 5 dari Yeremia 23 ini, karena di dalamnya berisikan nama Yesus Kristus Tuhan kita, nama yang ke-90. Ayat 5 dari Yeremia 23. Demikian sekali lagi firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Garis bawahi kalimat menarik yang berbunyi, sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Garis bawahi kalimat tunas adil. Itulah nama yang ke-90 dari Yesus Kristus Tuhan kita. Ia disebut tunas adil. Dari kata tunas adil ini membuahkan dua pokok pemikiran. Dua kebenaran ilahi yang perlu kita kaji dan membawa pulang dari rumah Tuhan ini sebagai berkat Allah bagi kita, untuk menolong, membantu kita membawa diri dalam relasi kita dengan Yesus Kristus Tuhan. Hal yang pertama, Yesus Kristus tunas adil menggambarkan kedatangannya sebagai manusia. Tunas adalah pantulan, tunas adalah fotokopi, tunas adalah reinkarnasi daripada sebuah pokok, sebuah pohon dalam bentuk yang lain. Tunas itu sebenarnya adalah reinkarnasi dari sebuah pokok. Kalau Yesus Kristus disebutkan tunas adil, berarti dia inkarnasi Allah. Dia Allah yang wujudnya dalam bentuk manusia. Allah itu roh. Tidak ada seorang pun yang mampu melihat Allah dan tinggal hidup. Karena dia roh, dia maha kuasa, dia suci, dia adil. Dan dia terlampau dalam segala hal. Karena itu dengan cara manusia kita melihat Allah tidak mungkin. Tetapi Allah bisa dilihat dalam wujud, dalam bentuk. Dan Yesus Kristuslah Allah dalam bentuk manusia. Dia seperti tunas sebagai inkarnasi daripada pokok kepada tunas. Demikianlah Allah dalam bentuk Yesus Kristus Tuhan. Dia tunas dari Allah. Dia wujud dari Allah. Dia adalah Allah dalam bentuk manusia. Ibrani 1 ayat 3 dikatakan di sana, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dan berarti jika tunas itu merupakan wujud dari pokok, maka Yesus Kristus tunas yang adil, merupakan wujud dari Allah, gambar dari Allah dalam bentuk manusia. Jika Bapak Ibu Saudara berkata, siapa sih Allah itu dalam bentuk manusia? Yesus Kristuslah orangnya. Dia gambar Allah, wujud Allah. Tidak mungkin gambarnya pendeta Yakob Nahwai tapi dilihat Pak Paulus. Nggak mungkin. Namanya gambar Pak Yakob, ya Pak Yakob yang kelihatan. Hanya Pak Yakob dalam bentuk gambar. Pak Yakob dalam bentuk wujud yang bisa dilihat. Jadi biarpun saya ada di Timur Kupang di kota Kefa Minanu, istriku ambil fotoku dan berkata, suamiku. Mukaku mirip, bentuknya sama, semua sama. Hanya dalam bentuk wujud gambar. Allah dalam bentuk wujud. Allah dalam bentuk yang bisa dilihat. Allah dalam bentuk yang bisa diajak bicara. Ajak jabat tangan. Ajak untuk bertindak sebagai manusia. Yesus Kristuslah dia. Jadi kalau pokoknya mangga, pasti wujudnya mangga. Pokok mangga, tunas mangga, dahan mangga, daun mangga, bunga mangga, buah mangga. Dicicipi pasti bukan rasa durian, tapi rasa mangga. Karena itu dikatakan dia tunas dari Allah, tunas yang adil. Berarti kata tunas di sini menggambarkan bagaimana dia datang. Dalam bentuk manusia lewat rahim seorang perempuan, namun masih perawan, seorang yang belum mengenal laki-laki. Karena waktu malaikat datang berkata kepada Maria, engkaulah wanita yang diberkati di antara semua wanita. Engkau akan memperoleh anugerah karena engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah kau beri nama dia Yesus, karena dia akan menyelamatkan kaumnya dari dosa mereka. Maria berkata kepada malaikat terhadap salam itu, mana mungkin hal ini terjadi karena aku belum mengenal laki-laki. Lalu malaikat berkata, mustahil bagi manusia tapi tidak mustahil bagi Allah. Dia tunas adil, berbicara tentang dia menjadi manusia.
Allah yang turun dan menjadi manusia. Karena itu kata Daud dikaitkan kepada dirinya. Sekali lagi dikatakan di situ, aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Kenapa kata Daud dikaitkan kepada dirinya? Karena harus ada liwat keturunan Daud. Berbicara tentang Daud berarti berbicara dia menjadi manusia. Karena rahim wanita yang dipakai ini keturunan Daud. Waktu Kaisar Agustus menjadi raja pada saat itu, dia keluarkan sebuah perintah. Karena itulah pencacahan jiwa yang pertama. Tiap orang pulang ke kampung halamannya untuk dicacah, untuk dicatat. Kaum keluarganya, kakeknya, neneknya, bapaknya, ibunya, dan dirinya sendiri perlu dicatat. Maka Maria dan Yusuf kembali ke Bethlehem. Pada saat itu Yesus sedang dikandung dalam kondisi hendak dilahirkan. Lalu Alkitab berkata, maka di Bethlehem lah semua tempat kediaman menjadi penuh. Semua tempat penginapan penuh, hanya kandang saja yang merupakan tempat yang layak bagi Yesus. Maka di kandang yang hina, kata Alkitab, dalam palungan terbendung dengan kain lampin, di sana lahirlah Yesus Kristus, tunas bagi Daud. Dialah Allah dalam wujud manusia. Karena itu dikatakan, aku akan memberikan tunas adil bagi Daud. Kata Daud dikaitkan dengan dirinya, berbicara soal inkarnasi Allah, berbicara tentang kedatangannya sebagai manusia lewat rahim seorang wanita keturunan Daud. Yusuf pun keturunan Daud, tapi dia bukan benih manusia, dia benih Allah, tunas yang datang dari Allah. Karena itu tunasnya dikaitkan dengan kata adil. Tunas adil berbeda dengan tunas-tunas lainnya. Karena tunas yang satu ini ada kata adil di dalam dirinya. Dalam bahasa Inggrisnya disebut the righteous branch. Kata branch disebutkan di sana yang terjemahannya dahan. Tapi dalam bahasa Indonesia disebut tunas. Sama saja, karena tunas berkembang menjadi dahan. Saudaraku sekalian, karena itu tunas yang satu ini dia berbeda dengan tunas-tunas yang lain. Karena tunas yang satu ini bernama tunas yang adil. Yohanes 1 ayat 1 sampai 8 berkata, mula pertamalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman juga Allah. Dan firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kita baru saja kembali dari Pulau Timur, dari kota Kupang dan kota Keva Minano. Keren, rombongan yang pergi hampir 30 orang. Wih, dahsyat men. Rombongan kita saja 20. Sedangkan kru televisi yang sedang meliput acara kita ini pun turun 6 orang komplit dengan kamera yang mereka sedang pakai sekarang ini. Sehingga begitu canggih sampai bikin layar yang tancap, layar besar untuk pantulkan apa yang sedang terjadi di panggung, untuk ke layar lebar supaya bisa dinikmati oleh rakyat yang hadir. Menurut panitia, hari terakhir kurang lebih 7.000 orang datang memadati lapangan bola kaki kota Keva Minano. Yang hadir pun tidak ketinggalan Pak Ruhut Sitompul, Pak Hotma Sitompul, Pak Tommy Sihotang. Weh, sepanjang jalan orang sampai geger. Orang sampai bilang, ih Raja Minyak datang, Raja Minyak datang. Bayangkan. Kita pikir Raja Minyak apa Ibnu Sutopo, nggak taunya Raja Minyak dari Medan. Bayangkan. Sampai orang bilang, kata iya tante katanya. Wah, bayangkan. Luar biasa. Bukan saja rakyat terkagum-kagum melihat pengacara papan atas yang cuma muncul di televisi bisa muncul di kota Keva Minano. Orang geger. Bahkan jangan saja geger, kita rombongan dari Jakarta pun terheran-heran. Karena begitu masuk di rumah yang disiapkan makan untuk kita, maka Pak Hotma, Pak Tommy dan Pak Ruhut tidak pakai pilih-pilih piring yang mana, makanan apa, pokoknya ciduk langsung hantam. Pokoknya butong doa. Haleluya. Pokoknya kenyanglah aku. Haleluya. Luar biasa saudara. Dan kita meninjau desa Pariti, di mana gereja kita bebaskan 8 hektar tanah. Di sana kita disambut oleh pemerintah daerah, ibadah singkat dilaksanakan di bawah daun-daun lontar yang memang ditata demikian rupa sebagai tenda. Dan kita ibadah di situ dan kita menyaksikan satu contoh rumah yang sedang dibangun. Dan tadinya saya pikir cuma 8 sampai 9 juta
karena saya pikir separuh tembok dan separuhnya lagi batang apa namanya itu, bebak apa mereka bilang di sana. Bebak yaitu dahan-dahan lontar yang disusun dan dianyam. Tapi kontraktor berkata, ya percuma Pak, yang beginian pun sama saja, dia 2 tahun 3 tahun rusak Pak, lebih bagus kita bikin semua tembok aja Pak. Maka dipasanglah batu batako seluruhnya tapi tidak diplester. Nanti mereka dapat berkat baru mereka plester sendiri rumah itu. 3 kamar, 1 ruang tamu, ruang makan, dan juga dapur dan kamar mandi. Itu bernilai 15 juta rupiah. Jika ada Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk menyumbang 1 atau 2 atau lebih atau 3-4 orang patungan untuk ambil 1 rumah hanya untuk menggenapi firman Tuhan yang berkata, dikala aku menjadi orang keluaran, kau menyambut aku di rumahmu. Dan Bapak Ibu Saudara, dari situ kita sambung ke kota Keva Minanu. Perjalanannya cukup melelahkan sampai saya pun batuk-batuk begini. Hari pertama, hari kedua saya punya suara sudah serak. Sampai naik di podium pun sudah, aduh ini apa bisa saya bisa ngomong dengan baik, oleh karena pater, ada 1 pater di situ yang berbicara luar biasa pun suaranya hilang di hari kedua. Dia tidak muncul lagi. Tapi saya berdoa, Tuhan tolong. Saya pun kembali pulang hari Jumat kemarin, ada pemberkatan nikah. Saya sudah pikir-pikir apa ini suara masih keluar. Kalau suara tidak keluar lagi, saya mau telepon Pak Paulus untuk ambil alih. Dan saya persiapan diri untuk hari Minggu. Tapi saya lagi doa sebentar, suara Roh Kudus bilang sama saya, baru begitu saja kau sudah banyak cincong. Jadi saya tetap pimpin upacara pemberkatan nikah. Dan hari ini pun dalam keadaan batuk-batuk, suara kondisi masih bagaimana begitu. Makanya sound system tolong bagaimana kau atur supaya suaraku ini bagaimana bagus begitu. Jadi kau mesti tahu bagaimana sound system ditangani untuk orang serak dan orang yang nyaring suaranya. Jadi saudaraku sekalian, karena itu luar biasa. Jadi kita sampai di sana, wah luar biasa disambut oleh tamu dan oleh Kapolres sendiri, karena bupati pada waktu itu dan istrinya sedang ikut acara rapat di Jakarta mendadak oleh para gubernur dan para bupati, dan beliau tidak ada. Tapi Kapolres sendiri sambut kita, layani kita di rumah beliau. Dan yang mengejutkan ialah pater yang berkhotbah. Saya pikir saya sendiri yang berkhotbah seperti layaknya KKR, di mana pengkhotbah tunggal ya seorang. Tapi ini 3 orang ditampilkan di mimbar. Ada seorang ibu dari karismatika, Katolik karismatik yang di Jakarta. Beliau menangani satu persekutuan, beliau muncul dan membawa kesaksian. Lalu pater yang muncul dan berkhotbah. Wah serunya pater ini berkhotbah tanpa teks, tanpa catatan, tanpa baca Alkitab. Tapi keren, luar biasa ngomongnya. Dia ambil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 8. Dan dia ungkapkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah dalam bentuk manusia. Mereka percaya, semua percaya. Pada umumnya setiap orang yang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah ibarat tunas yang keluar dari satu pokok. Berarti pokoknya duren pasti tunasnya duren. Pokoknya mangga tunasnya mangga. Tidak mungkin pokoknya duren tunasnya mangga. Pasti. Jadi kalau datang dari Allah tunas itu, dialah Allah dalam bentuk yang lain. Dalam inkarnasi Allah, Yesus Kristuslah wujud Allah yang bentuk nyata. Pater mengkhotbahkan itu bikin saya terheran-heran. Ungkapan-ungkapan kalimatnya begitu mantap dan penuh dengan gaya puitis. Sampai saya senggol pendeta Detan di sebelah saya dan berkata, Pak Detan lihat no, pastor saja sudah khotbah begini canggih. Apalagi pendeta-pendeta Protestan dan aliran Pantekosta pasti tergeser dari medan pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena itu kita lihat bagaimana pater mengungkapkan tentang Yesus Kristus itu Allah dalam wujud manusia. Disebutkan dia tunas dari Daud dan dari Allah. Bahkan bukan saja itu, tapi disebut dia tunas yang adil dan benar. Berbicara tentang hidupnya yang tanpa cacat, tanpa celah, tanpa dosa. Tidak ada satu kata-kata salah dan keliru yang keluar dari mulutnya. Setiap katanya selalu benar, menghibur. Kata-katanya memberikan, menuntun orang menuju kepada pertobatan. Kepada orang-orang Farisi yang ngaku diri suci, ngaku diri saleh, justru kata-katanya melukai hati. Sampai murid-muridnya berkata, Guru, tidakkah kau tahu mereka sakit hati?
Dia tahu bagaimana membawa dirinya dalam konteks tertentu, dalam audiens atau masa yang mendengarkan khotbahnya. Dia bagaimana berbicara dengan anak-anak, dia tahu berbicara dengan ibu-ibu, dia tahu berbicara dengan orang berdosa, dia tahu berbicara dengan orang-orang yang sedang meraba-raba jalan. Ungkapannya begitu sederhana, begitu menggugah hati. Saudara sekalian, dia tidak pernah melakukan salah. Penjahat di kayu salib mengakui bahwa mereka disalibkan karena kesalahan. Tapi bagaimana dengan orang ini? Dia tidak bersalah. Itulah pengakuan penjahat di kayu salib. Pilatus mengambil waskom berisikan air dan mencuci tangannya. Dan inilah ungkapan Pilatus, penguasa pada saat itu, yang menetapkan seorang dihukum atau bebas, menetapkan seorang masuk penjara atau tidak. Pilatuslah orangnya. Tapi Pilatus ambil waskom dan cuci tangan dan berkata, aku tidak menemukan kesalahan dalam diri orang ini. Orang ini benar. Aku tidak menemukan kesalahan dalam dirinya. Kalau kau hendak membunuh dia silahkan, dan biarlah darahnya tertanggung atasmu. Tapi aku tidak. Dan sebagai buktinya dia ambil waskom dan cuci tangannya. Dan dia berkata, darah orang ini bebas dari tanganku. Dan mereka tetap menjerit dengan suara bersama, lepaskan Barabas dan salibkanlah dia. Saudaraku sekalian, itulah Kristus Tuhan, tunas adil, tunas yang tidak pernah salah, tunas yang di dalamnya tidak cacat celanya, tunas yang mentereng, baik dahannya, baik rantingnya, baik daunnya, baik bunganya, baik buahnya, sempurna. Dia tunas yang adil. Bangga apa tidak punya Tuhan seperti itu? Dialah teladan kita. Banyak kali kita kecewa karena kita jadikan manusia teladan kita. Dan manusia tidak sempurna. Sesempurna-sempurnanya manusia pasti ada cacatnya. Justru dikala seseorang mengungkapkan dirinya suci, disitulah dia orang berdosa. Dikala seseorang mengungkapkan dirinya benar tanpa cacat, disitulah tidak nampak cacatnya. Tidak ada seorang pun yang benar, bahkan seorang pun tidak. Tapi ada seorang yang benar. Dia disebut tunas adil. Dialah tunas kebenaran. The righteous branch. Tunas yang benar. Ranting dan dahan yang benar. Itulah dia, Yesus Kristus. Dia menyandang predikat dan nama. The righteous branch. Tunas yang adil. Dia suci, dia adil, dan dia baik. Tidak ada pernah perbuatan salah yang dilakukannya. Semata-mata kebaikanlah perbuatannya. Alkitab berkata dia berjalan pergi kemana-mana berbuat baik. Biasanya kita menunggu orang, tapi dia pergi dan mencari orang. Ke lorong-lorong kota dia pergi, ke kuburan dia cari orang, ke laut dia pergi cari orang. Dia duduk siang bolong di pergi Yakub hanya untuk cari orang. Dia pergi dan mencari. Bahkan dia klaim dirinya bahwa dokter memerlukan orang sakit. Orang sakit memerlukan dokter, orang sehat tidak memerlukan dia. Karena itu dia layak menyandang predikat tunas adil. Jika ia tidak suci, jika ia tidak benar, jika ia tidak adil, ia tidak layak disebut juru selamat. Karena mana mungkin orang berdosa bisa menyelamatkan kawannya sesama dosa. Hanya orang yang benar, orang yang adil, orang yang suci, orang yang kudus, the righteous branch, tunas yang adil lah layak menyandang predikat juru selamat. Hal yang kedua, Yesus Kristus tunas adil menggambarkan kuasanya sebagai raja yang memerintah. Tadi saya katakan kalau besarnya pohon itu, tunasnya pasti akan menjadi tunas yang besar. Tidak mungkin tunas dari pohon kencur menggambarkan kekarnya pohon beringin. Tidak mungkin tunasnya dari pohon yang kecil saja menggambarkan satu pohon yang besar. Kita sedang bikin parkir di sebelah sini dan kita sedang tanam ratusan pohon pelamboyan. Karena dia punya daunnya yang dahannya yang mekar ke kiri ke kanan untuk tempat berteduh. Dan kalau datang musim bunga, bunganya keren sekali. Saya tanya sama tukang jual pohonnya. Dia kasih satu pohon itu 125.000.
Dan dia sudah tanam 53 pohon di lokasi parkir. Dan dikala pagar sebelah itu beres, maka lokasi parkir kita akan naik memarkir, karena segera akan dipagar ini seluruh lingkungan untuk gali basement. Dan saya bertanya sama dia, ini tunasnya kecil macam begini, kira-kira berapa lama akan besar? Dia bilang, Bapak kasih waktu 1 tahun aja. Ini semua sudah rindang luar biasa. 4 bulan saja dahannya sudah keluar luar biasa. Saya duduk pikir-pikir, tidak mungkin tunas dari pohon kecil mekar 4 bulan seketika. Tapi karena memang dia datang dari satu kelompok pepohonan yang kekar, yang besar, maka tunasnya yang keluar pun menandakan kekekarannya, kebesarannya, kekuasaannya, kemantapannya. Begitulah Kristus tunas. Kalau dia datang dari Allah yang maha besar, yang dahsyat, yang kuasanya tak terhingga, tidak akan mungkin diwujudkannya dalam bentuk yang kecil. Karena itu kata kuasa, kata raja, seorang yang memerintah penuh otoritas, digambarkan dengan namanya. Karena itu kalau saudara baca ayat 5 sekali lagi, bunyinya begini, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Dengar kalimat berikutnya, ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana. Kata memerintah dikaitkan dengan namanya tunas adil. Berarti kata tunas adil di sini bukan sekedar inkarnasinya. Dia Allah dalam bentuk manusia, tapi dia juga adalah Allah yang sebagai raja penuh kuasa, penuh otoritas dan wibawa, dan semua harus tunduk di bawah kekuasaannya. Pemerintahannya meliputi langit, bumi, laut dan segala isinya. Pemerintahannya meliputi seluruhnya. Tidak hanya satu kota, satu pulau, satu negara, tapi seluruh dunia. Kita percaya bahwa sesungguhnya Indonesia ini ada di bawah kekuasaan Tuhan, pemerintahan Allah. Karena itu kita tidak usah khawatir apapun yang terjadi dalam negeri bangsa ini. Kalau kita percaya kepada Tuhan dan kesanggupannya, Allah tidak kekurangan cara metode untuk memelihara umatnya. Api dipanaskan 7 kali lipat sekalipun, dan orang yang membuang Sadra, Mesa, Abednego ke dalam api itu mati. Tapi Sadra, Mesa dan Abednego, kata Alkitab, bau hangus rambutnya sehelai pun tidak, bajunya pun tak terbakar. Bahkan lebih aneh lagi, 3 orang yang dilempar ke dapur api, yang Nebukadnezar lihat adalah 4 orang yang berjalan dalam dapur api. Permisi tanya, siapa orang keempat itu? Dialah tunas dan yang adil. Dialah Allah yang memerintah sehingga nyala api pun ditaklukkannya. Haleluya, maut dan kematian pun dipatahkannya. Itulah dia tunas adil yang dikaitkan dengan raja yang memerintah. Karena itu kalau dia yang memerintah, kekuasaannya meliputi langit, bumi, lautan dan segala isinya. Segala sesuatu bergantung kepada kuasanya dan tunduk kepada perintahnya. Segala sesuatu tunduk kepada kuasanya. Kalau Bapak Ibu sudah baca ayat 6, dikatakan dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Dia disebut Tuhan keadilan kita. Dia disebut tunas yang adil. Berarti segala kuasa berada di dalam naungannya. Dia yang menopang segala sesuatu dengan kekuatannya. Ibrani pasalnya yang pertama ayat yang ketiga kalau kita baca, disebutkan di sana ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Segala sesuatu bergantung kepada kuasanya dan tunduk pada perintahnya. Segala sesuatu ada pada kuasanya. Dia yang menopang mereka. Matahari terbit sebelah timur dan terbenam sebelah barat, ada satu yang menopang dan mengatur mereka. Haleluya. Saya waktu mulai serak dan parau suara dari Kupang saja, saya pikir-pikir, aduh, ini kalau anugerah Tuhan diangkat dari hidup kita aja repot.
Jantung sehat, paru-paru sehat, ginjal sehat, suara nggak ada. Aneh nggak? Nyonya tanya udah makan belum? Bisa khotbah nggak minggu ini? Coba. Kalau Tuhan taruh satu virus aja pada kerongkongan aja, habis cerita. Jadi kita lihat bahwa kuasa Tuhan yang menopang hidup kita itu satu perseratan mutlak. Tuhan perlu topang hidup kita. Dia topang kesehatan kita. Dia topang nikah kita. Dia topang karir kita. Dia topang pelayanan kita. Dia topang gereja kita. Dia topang bangsa dan negeri ini. Dan dia topang dunia dengan kesanggupan dan kekuatannya. Berarti penopang itu perseratan mutlak dalam hidup ini. Kalau Tuhan angkat topangannya dan kuasanya dari kita, amblaslah hidup ini. Karena itu kita tidak ada alasan untuk melihat orang lain dengan penuh hinaan. Lalu nambahin lagi kalimat sepertinya kesehatan itu kita yang topang. Kau sih kurang begini, kau sih kurang begini, kau sih kurang begini. Sepertinya kita mendikte orang yang ada dalam sesuatu masalah. Tanpa kita sadari bahwa kalau Tuhan tidak menopang kita pun kita sama bahkan lebih parah dari orang itu. Karena itu berbicara tentang dia raja yang memerintah, bukan saja kekuasaannya yang memerintah meliputi alam semesta. Tetapi pemerintahan Tuhan meliputi kuasanya yang menopang segala sesuatu. Pemerintahannya meliputi segala sesuatu yang ada ini tergantung kepada kekuasaannya. Jika Tuhan mengangkat kuasanya, lalu lautan pun menjadi kering. Burung-burung stop terbang, manusia berkelimpangan menjadi almarhum dan almarhumah. Berarti segala sesuatu sedang ditopang oleh Tuhan dan kekuatannya. Pemerintahan Tuhan pun meliputi tubuh, jiwa, dan roh. Roh kita pun ada dalam kontrolnya. Tubuh kita ada dalam kontrolnya. Jiwa kita ada dalam kontrolnya. Lukas 17 ayat 21 berkata juga orang yang tidak dapat mengatakan lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Tuhan Yesus berkata tidak perlu dengar orang bilang Tuhan Yesus ada di sana, Tuhan Yesus ada di sini, Tuhan Yesus ada di Keramat 7, Tuhan Yesus ada di Soe. Kau tidak perlu pergi jauh-jauh ke sana. Kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Kata di antara bisa saja berarti between. Tapi di dalam bahasa Inggris dikatakan the kingdom of God is within you. Within disebut kata within artinya di dalam kamu. Rohmu. Dalam rohmu bertatap firman Allah. Dalam rohmu bertatap suara Tuhan. Dalam rohmu bertatap roh Allah. Itulah Allah hadir. Dan Allah hadir, dia memerintah. Dia menguasai, itulah kerajaan Allah. The kingdom of God is within you. Saudaraku sekalian, karena itu kita melihat bahwa kuasa Tuhan yang dahsyat itu kita perlukan. Kita memerlukan pertolongan Tuhan. Dia menguasai tubuh, jiwa, dan roh kita. Dia begitu besar menguasai alam semesta. Tapi dia juga begitu kecil hadir dalam roh kita. Dia bisa segala-galanya. Dia bisa begitu besar. Tapi dia juga bisa begitu kecil sampai tinggal di hati kita. Dahsyat Allah yang luar biasa. Pemerintahannya pun diwarnai dengan kasih dan kemurahan. Satu waktu seorang berdosa, perempuan bertangkap basah berbuat zina, diseret di muka kaki Yesus. Orang-orang yang menyeretnya berkata menurut hukum Taurat, orang ini harus dilempar dengan batu sampai mati. Dia tidak berkata baik berikan aku batu lebih dulu biar aku yang lempar perempuan ini. Tidak begitu. Tapi dia menantang mereka dan berkata siapa di antara kamu yang tidak berdosa biar dia ambil batu dan lempar perempuan ini. Semua lari. Tidak ada seorang pun yang tinggal karena mereka sadar mereka pun orang berdosa. Tuhan Yesus menatap perempuan ini dan berkata, adakah orang yang menganiaya kamu melempar kamu dengan batu? Dia berkata tidak ada guru. Tuhan Yesus berkata demikian juga aku tidak menghukummu. Pulanglah
dan jangan berbuat dosa lagi. Jika aku ada di dalam peristiwa itu, apa yang aku lihat? Yang aku lihat ialah kemurahan. Yang aku lihat ialah belas kasihan. Yang aku lihat ialah the second chance, kesempatan kedua yang diberikan kepada seseorang untuk memperbaiki langkahnya yang salah. Itulah Tuhan, pemerintahannya berisikan kasih. Pemerintahannya berisikan kemurahan. Pemerintahannya berisikan kesempatan kedua untuk manusia balik dan melakukan tindakan baru. Itulah yang disebut pertobatan. Pertobatan artinya Allah memberikan kesempatan pada manusia untuk kembali membetulkan langkah yang salah. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Itulah kalimat yang disebut, aku beri kesempatan padamu untuk memperbaiki langkah yang salah. Cara hidupmu yang keliru kau perbaiki. Pemerintahan Tuhan diwarnai oleh kasih, kemurahan, dan kesempatan-kesempatan lainnya. Pemerintahan Allah meliputi hal-hal yang masuk akal. Sehingga makhluk yang berakal tunduk pada kuasanya. Kalau Tuhan itu memerintah cuma serba awan-awan di atas. Semua serba roh, orang pintar tidak bisa ditaklukkan. Orang pintar tidak mungkin menjadi Kristen jika Allah hanya menempuh cara-cara yang di luar akal, yang logika nggak masuk. Orang pintar tidak mungkin mencari Tuhan karena firman Allah itu nggak bisa dikaji dengan akal. Firman Allah itu nggak masuk logika, tapi firman Tuhan itu masuk logika. Allah tempuh cara-cara yang wajar, cara-cara yang dikaji secara logikanya begini. Firman Allah ini dahsyat. Dia tidak hanya berbicara tentang sesuatu yang awan-awan di langit sana, tapi dia juga mendarat di bumi. Firman itu bisa dikaji, bisa diperhitungkan. Satu waktu Tuhan Yesus berkhotbah, orang-orang menjadi bingung dan mereka ditentang oleh karena Tuhan Yesus melanggar hukum hari Sabat. Tuhan Yesus berkata begini, kau mengatakan aku melanggar hukum hari Sabat karena aku menyembuhkan orang pada hari Sabat. Oke, bagus. Andai kata seekor dombamu atau kambingmu jatuh di sumur pada hari Sabat, apa kau biarkan dia mati? Mereka pikir iya benar juga. Kambingku masuk sumur hari Sabat, aku pasti tolong. Lalu Tuhan Yesus berkata, kalau kambing saja kau tolong, mana lebih mahal, kambing atau manusia? Logikanya masuk. Makanya firman Tuhan itu selalu sesuatu yang logika. Allah tempuh cara-cara yang wajar. Karena itu orang pintar ditaklukkan pikirannya. Kalau tidak, orang pintar tidak mau ke gereja. Orang pintar tidak mau masuk gereja. Kalau firman itu semata-mata cuma ngawang-ngawang di langit sana. Satu waktu seorang bapak yang sangat disiplin terhadap keluarganya. Setiap makan tidak boleh ngomong, itu disiplinnya. Jadi anaknya begitu lagi makan mau ngomong, papi, diam, lagi makan gak boleh ngobrol. Anaknya diam. Lama lagi, papi, tidak boleh ngomong kalau lagi makan. Anaknya diam. Setelah makan selesai 1 jam lewat, bapaknya nanya, tadi mau ngomong apa sayang? Nggak hanya mau ngomong, adik kita jatuh di sumur di belakang. Kadangkala kita mengutamakan disiplin yang kadangkala nggak masuk akal. Tuhan Yesus menentang sesuatu yang sudah teratur. Dia menentang hukum hari Sabat. Karena itu dia disebut ia melanggar hukum hari Sabat. Coba kalau anaknya ngomong tadi lebih dulu. Bapaknya bilang, oke sayang, stop makan dulu, ngobrol lah. Mau apa sayang? Adik kita jatuh di sumur, kan langsung bisa stop makan, pergi tolong dia dulu. Tapi karena demi disiplin, maka dia sudah makan selesai semua, 1 jam kemudian pergi ke sumur, udah jadi almarhum anaknya itu. Udah mati. Coba kalau tadi diberi kesempatan dulu ngobrol, kan bisa ketolong. Begitulah, firman Allah itu masuk logika. Jadi kita tidak bisa bilang kata apa-apa iman. Saya ini pendeta beriman. Tapi saya juga pakai otak. Firman Tuhan itu ditunjang, iman yang aktif itu ditunjang oleh akal sehat. Itulah salah satu tema khotbahku tentang perikop iman yang kita kaji puluhan tahun yang lalu. Iman yang aktif itu ditunjang oleh akal sehat. Jadi kalau saya batuk terus-terus begini nih, serak nih seminggu nggak hilang-hilang, saya mesti pergi ke dokter cek. Apakah ada virus di sini? Kita nggak
nggak bisa bilang dokter itu dosa. Lah sekarang kalau istriku melahirkan anak, pas aku tumpang tangan saja, jeblos 1, tumpang tangan jeblos 2. Kan mesti ke dokter. Ada di sini yang melahirkan anak cuman lakinya tumpang tangan, tolong angkat tangan. Harus Anda ke dokter. Lah kalau sekarang ginjalnya sudah dinyatakan dokter habis semua, harus cuci darah, harus pergi cangkok ginjal. Bukan masalah mati nggak mau, mati pasti, tapi jangan mati muda. Kalau mati itu udah kayak bangsa 100 kurang 1 atau 101, begitu baru mati. Nah kalau 35 tahun mesti mati, jangan dulu. Kesempatan masih banyak, anak-anak masih kecil-kecil, siapa yang mengurus? Mati itu waktu sudah punya cucu, barampur udah punya cicit. Tapi juga jangan nggak mati-mati sampai bikin susah orang. Iya, saking susah sampai cucu mesti bilang, ini nenek kenapa nggak mati-mati sih? Satu waktu saya ditelepon ke kantor gereja, waktu kita masih di Raden Saleh 28. Kering, telepon berbunyi. Saya langsung angkat karena dia sudah direct line ke dalam. Jadi saya angkat, halo selamat pagi, apakah ini gereja Mawar Saron? Betul. Pendeta Yakob Nahuinya ada, saya sendiri sedang bicara sama saudara. Pak pendeta, aduh puji Tuhan Pak. Bapak ada waktu nggak Pak untuk doakan nenek kami? Oh, kapan? Sekarang aja Pak pendeta. Bagus, tinggal di mana? Saya tinggal di jalan ini di daerah Roxy Pak, disebutkanlah alamatnya. Kebetulan lagi mengurus majalah Pukat, arah ke sana waktu itu. Jadi saya pikir baiklah, sekalian jalan saya tengok ke sana. Saya tanya lagi, apa ke gereja Mawar Saron? Oh bukan Pak. Lalu dari gereja mana? Disebutkanlah merek gerejanya tertentu. Kenapa tidak panggil pendetanya saja untuk mendoakan? Pendeta kami tidak percaya soal yang begini-begini Pak. Tidak percaya soal mujizat-mujizat kesembuhan Pak. Tapi kami dengar bahwa di gereja Mawar Saron banyak Tuhan berbuat mujizat. Karenanya kami cari-cari sampai ketemu alamat Bapak. Baiklah. Maka datanglah saya ke sana dan dia sudah diri karena kami belum kenal toh. Jadi dia nyengir, saya juga nyengir. Saya perkenalkan, saya pendeta Yakob Nahuai yang telepon. Oh iya Pak pendeta, aduh terima kasih Pak. Mari Pak, masuk Pak. Mau minum apa dulu Pak? Minum gak usah, karena bukan demi minum aku datang. Tapi untuk doa. Minum mah gampang, di kantor gereja juga bisa, di rumah juga bisa. Jadi mana nenek yang mau didoakan? Maka dimasuklah ke dalam satu nenek yang terbaring. Saya tanya ini sakit apa? Cucunya bilang pelan-pelan, ini bukan sakit Pak, ini udah ketuaan minta mati. Umurnya berapa? Ini sudah mau jalan 100 Pak. Ya ampun. Jadi tujuannya ya berdoalah supaya Tuhan panggil dia pulang. Karena sudah tidak ada guna lagi dia tinggal. Jadi dia sudah menyusahkan kami Pak. Semua dikerjakannya cuma di tempat tidur. Makan di tempat tidur, minum di tempat tidur. Dan air kecil, air besar dibuangnya juga di tempat tidur. Jadi untuk itu Pak, daripada dia susah lebih panggil dia pulang. Nah ini kan jarang kan. Belum pernah ada pelayanan kita untuk minta orang hidup bikin mati. Yang pelayanan kita orang mati kita doakan supaya hidup. Ini pasal orang hidup doakan mati. Jadi bagaimana caranya? Aku sebagai pendeta yang dipanggil jauh-jauh supaya doakan supaya menyenangkan hati cucu. Supaya neneknya mati. Tapi aku juga mau menyenangkan hati Tuhan. Karena orang hidup kok kita bikin mati gara-gara doa. Kan gak mungkin. Bagaimana doa supaya Tuhan senang dan cucunya juga pun senang. Aku pikir-pikir Tuhan berikan hamba-Mu hikmat. Maka saya berdoa, ya Tuhan Allah yang ada di surga. Firman-Mu berkata orang boleh hidup 70 sampai 80. Tapi nenek ini sudah lebih dari 70 dan 80. Berarti sudah lebih dari target yang kau tetapkan. Karena itu jika engkau berkenan memanggil dia pulang, panggillah pulang sekarang ini. Tapi kalau engkau pingin dia sembuh, sembuhkanlah dia supaya jangan menyusahkan cucunya ini. Kan keren toh? Berarti doa ini memenuhi 2 persyaratan. Menyenangkan Tuhan, menyenangkan si cucu. Selesai, amin, selesai. Saya berkata, baik Om Pendeta permisi dulu. Oh tunggu dulu Pak, minum dulu. Udah gampang, minum mah gampang. Saya pergi urus majalah Pukat punya urusan. Saya balik ke kantor gereja beberapa jam, saya sudah lupa. Tiba-tiba telepon berdering, kering. Saya angkat lagi. Kok suaranya kok mirip yang tadi. Pak Pendeta, oh iya apa kabar? Neneknya sudah meninggal Pak. Coba bayangkan. Ada yang mau pulang ke surga perlu diantar dulu oleh pendeta.
Haleluya. Jadi luar biasa. Jadi iman yang aktif itu perlu ditunjang oleh akal sehat. Jadi bukan berarti kata akal tidak usah main. Kalau kerajaan Allah itu cuma hanya sesuatu serba unlogis, orang-orang berlogika tidak mau percaya Tuhan. Tapi Anda lihat sejarah gereja mencatat, orang-orang hebat percaya Tuhan. Konstantin pernah menjadikan negaranya negara Kristen. Kalau semua serba tidak masuk akal, mana mungkin orang besar ditaklukkan akalnya. Karena itu firman Allah, kerajaan Allah itu semua masuk akal, serba logika. Tapi logika saja tidak mungkin. Kalau cuma serba logika, hasilnya ya wajar. Semuanya juga harus unlogis, tidak masuk akal, yang serba wah. Karena itu Allah itu disebut mujizat, karena di luar akal memikirkan. Kita harus hati-hati, jangan cuma semua serba logika lalu logika saja tuntun kita. Tonton terus logika. Sudah di luar logika, harapin mujizat, harapin Allah, bergantung kepada kesanggupannya. Saya bangun gereja juga sebesar begini, bukan kata nggak ada logikanya, pertimbang-timbang. Logikanya saya pertimbangkan. Taruhlah nih 60 miliar. Kita selesaikan 4-5 tahun juga nggak jadi soal. Dengan keuangan gereja yang masuk yang diperhitungkan, beres, bisa. Logikanya juga timbang. Taruh meleset 2 tahun gak apa-apa. Ditawain orang, membangun gereja katanya 2 tahun gak jadi, gak apa-apa. Niatan gak apa-apa. Daripada kita utang kagak bayar, tawain orang, bangun gereja meleset, tawain orang mah wajar. Itulah logikanya yang kita timbang. Tapi saya harap percaya mujizat. Logika saya timbang-timbang begini, Tuhan kerja di luar logika, bisa, itu baru namanya Tuhan. Kalau Tuhan cuma logika toh, itu bukan Tuhan. Itu tuannya Waluyo, itu tuannya Martin, itu tuannya Martinus. Tapi kalau Tuhan bisa kerja di luar akal, di luar schedule, di luar sesuatu yang kita sudah anggap bagus, itu baru namanya Tuhan. Dia bisa kerjakan sesuatu di luar akal. Pemerintahan Tuhan itu diwarnai dengan keadilan dan kesejahteraan. Ayatnya yang ke-6 tadi berkata bahwa dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Pemerintahan Tuhan itu diwarnai dengan ketentraman, dengan sejahtera. Justru itulah kerajaannya Tuhan. Kalau kerajaannya manusia diwarnai dengan pedang, diwarnai dengan perselisihan, diwarnai dengan bunuh-membunuh, diwarnai dengan peperangan, diwarnai dengan bom kiri, bom kanan. Itu pemerintahan dari manusia. Tapi pemerintahan Allah katanya Israel akan hidup dengan tentram. Nah inilah pola hidup. Bagaimana caranya hidup di tengah-tengah dunia yang ada bom kiri, bom kanan, tapi Anda sejahtera. Anda tidak takut, Anda makannya makan, minumnya minum, tidurnya tidur, bekerja ya bekerja. Itu bisa terjadi kalau Anda menaruh dalam hatimu Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Dia menjadi Raja bagi kita di tengah-tengah dunia yang kejahatan berkadar tinggi. Yang dimana ketakutan, kekhawatiran, kecemasan berkadar tinggi. Siapa tidak cemas? Kalau bom baru di Bali, bom di Manado, bom di Solo, bom lagi di mall di Bandung. Kapan lagi akan ada di tempat-tempat tertentu bom? Orang kemana-mana sekarang takut. Di koran Kompas yang saya baca dalam pesawat dari kota Kupang menuju Jakarta, disinggung tentang karena Irak terkenal sekarang punya senjata kimia yang memusnahkan dunia. Maka tiba-tiba di salah satu negara sebelah Irak itu ada asap mengepul tinggi. Dan asap itu bikin mata pedas dan ada sedikit sesak-sesak napas orang. Semua tiba-tiba menjadi takut. Kiranya Irak sudah serang negeri itu dengan senjata kimia. Maka orang semua kunci diri dalam rumah, tidak ada yang berani keluar. Ada yang tidak berani pulang lagi ke rumah tapi lari ke rumah sakit supaya kalau terjadi napa-napa sudah gampang di rumah sakit bisa tolong. Tapi tidak berapa lama awan itu ditiup angin hilang. Baru lama kelamaan dicek bahwa itu hanya semprotan hama yang menciptakan uap yang begitu tebal, asap yang begitu tebal. Orang penuh dengan kekhawatiran.
Tapi bagaimana tinggal dalam dunia khawatir ini dan tetap mengalami sejahtera? Bagaimana caranya tinggal di tengah-tengah dunia serba ketakutan ini dan penuh damai sejahtera? Sesuai dengan anjuran Kristus, damaiku kuberikan padamu, sejahteraku kuberikan padamu, tidak sama dengan sejahtera dunia ini. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Filipi, bersukacitalah kamu senantiasa dalam Tuhan. Dan sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Berarti gimana caranya kita bisa hidup dalam dunia yang diwarnai bom, dunia diwarnai kejahatan dan ketegangan, dunia yang tidak ramah dengan kita ini, tapi tetap ada damai sejahtera yang menciptakan kita damai, membuat kita ramah lingkungan, ramah dengan sesama, dan ramah terhadap diri sendiri, dan Tuhan pun senang pada kita. Hanya bisa terjadi jika kita menjadikan Kristus Raja yang memerintah dalam hidup kita. Karena kalau Dia memerintah, maka kesejahteraan dan ketentraman mewarnai pemerintahannya. Dan supaya ketentraman dan kesejahteraan mewarnai pemerintahannya, Dia ciptakan 3 hal. Pertama, segala kebutuhan terpenuhi. Mana mungkin orang sejahtera kalau kebutuhannya tidak terpenuhi? Bagaimana orang bisa sejahtera kalau soal kampung tengah tidak terpenuhi? Karena itu Allah sebagai Tuhan di atas segala yang dipertuan mengerti begitu manusia diciptakan, kampung tengah punya urusan yang pertama-tama dikerjakan. Karena itu perintah pertamanya apa? Buah-buahan dalam taman ini boleh kau makan. Itu yang diurusin dulu. Kalau orkes Melayu main di kampung tengah, gampang orang bisa berbuat apa saja. Orang bisa membunuh, bisa merampok, bisa menjara, bisa mencuri karena urusan kampung tengah. Tapi coba kalau kampung tengah punya urusan sudah beres, gampang. Orang punya payung jatuh di jalan pun dibiarin aja. Dompet orang tertinggal pun dibiarin aja. Semua udah cukup makan. Pergi ke Jepang, tas orang tertinggal di halte, dia pergi tidur 2 hari, dia balik lagi masih ada tasnya di halte. Pergi ke Korea, saya hampir 3 tahun di Korea. Itu orang payung tertinggal di halte, dibiarin aja begitu. Di sini, jangankan payung, orang yang bawa payung pun dibawa semua-muanya. Karena urusan kampung tengah belum terpenuhi. Dalam pemerintahan Tuhan, urusan segala kebutuhan terpenuhi. Makan, minum, dan pakai. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Tengok burung di udara, tidak menanam, tidak mencangkul. Dia sedang berbicara tentang apa? Tentang dalam kerajaannya kebutuhan terpenuhi. Jadi mau terpenuhi kebutuhan mesti cari Tuhan. Ada naungan payungnya Tuhan. Pasti tidak dilanda musim kekeringan. Pasti tidak dilanda kelaparan. Karenanya dibilang singa muda boleh kelaparan, tapi orang yang berharap Tuhan tidak kekurangan barang apapun. Haleluya. Dulu aku muda sampai aku tua, aku belum pernah melihat orang benar anak cucunya meminta-minta sedekah. Karena apa? Kebutuhan terpenuhi. Jadi dunia mau resesi, biarin. Tapi orang yang berlindung Tuhan tetap pakai dasi. Cialah. Dunia mau resesi, biarin. Anak Tuhan tetap resepsi. Lihat aja pesta anak Tuhan. Biar kata mahal bagaimanapun, begitu kita terima undangan, ballroom Hilton Hotel, dan di bawah kalimatnya tertulis, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada ibu bapak, maka pemberian cenderamata jangan dalam bentuk kerangan bunga atau hadiah lainnya, tapi dalam bentuk cash and carry. Saya pikir-pikir hebat juga. Emang betul pikir-pikir memang mesti begitu. Waktu saya kawin, ampun. Hadiahnya ampun. Mangkok, gelas, panci, sendok, sumpit. Karena dia pikir saya kawin dengan orang Tionghoa, sumpit pun satu lusin dikirim. Habis kawin kita buka toko barang dagangan. Kita mau jual panci, siapa yang mau beli? Kita mau pakai panci, lah 20 panci mau bikin apa? Simpan juga karatan.
penuh rumah, bagi-bagi tetangga. Paling-paling pakai 2. Saya pikir memang betul. Undangan sekarang mesti ada kalimatnya di bawah. Tanpa mengurangi rasa hormat. Jadi korho sana kalau kau kawin, Om Yakob dukung. Udah kau tulis begitu ya. Sudah begitu duit banyak-banyak kau simpan. Jangan habisin di Hilton Hotel. Kita bikin pesta di gereja aja. Minum air es dan makan super mie. Gitu aja. Daripada kau sudah dapat cash and carry, kau habisin di Hilton Hotel untuk gagah-gagahan. Gak usah. Kau simpan taruh di bank, sedang kau belaga miskin. Lalu kau datang, kita bikin minum air es dan super mie di ruangan sebelah aja di sekolah minggu. Apalagi nanti kalau Geraha Mawar Sarang sudah jadi, basementnya ada, duilah bisa standing party untuk 1.000 orang. Tapi asal kau jadi anggota sini, tapi kalau kau sudah pindah, gak jadi. Doilah ada buntutnya, jeleknya. Gak apa-apa, kau pindah gereja lain pun gak apa-apa, sejauh kau tidak pindah dari Tuhan. Haleluya. Jadi kerajaan Allah itu disebut penuh damai sejahtera. Untuk damai sejahtera Tuhan Allah perlu menyatakan bahwa dalam kerajaannya semua kebutuhan terpenuhi. Iya dong, kalau ada kerajaan yang raja memerintah tapi kurang melulu, ini gak becus rajanya. Tapi kalau dalam kerajaan Allah semua terpenuhi. Dan Allah punya cara aneh-aneh, heran. Ada satu pelayan kita di gereja sini, tiba-tiba dapat mobil. Dia lapor saya, Om, ada yang kasih saya mobil Om. Saya bilang betul. Yang penting sungguh-sungguh melayani. Kalau harap gaji baru bisa beli mobil, sampai botak kepala. Tapi kalau harap Tuhan, ada saja jalan Tuhan. Iya Kak? Heran. Yang menyumbangnya bilang kasihan dia naik motor. Dalam hati saya emang yang naik motor cuman dia. Ada 10 karyawan di sini naik motor. Kenapa cuman dia doang yang dikasih Tuhan? Nah itu kan. Jadi kalau kita mau harap Tuhan, Tuhan tidak kekurangan cara untuk memberkati kita. Haleluya. Makanya jangan cuma duduk dengan putus-putus asa. Nyala-nyalain Tuhan. Dasar Tuhan, kenapa kasih jidatku begini? Kenapa kasih bibirku begini? Kenapa aku kate kayak ateng? Kenapa aku begini? Tunggu, tenang saja. Pokoknya kalau kau sungguh-sungguh, kau cari Tuhan dengan betul. Ada laki-laki yang senang dengan bibir doer. Ada. Kau belum ketemu. Kalau jam 9 gak ada, kau coba jam 6. Pasti ada. Kalau jam 6 gak ketemu, kau coba jam 1 siang sebentar. Jam 1 gak ada di sini, pasti ada di Raden Saleh. Gak ada jam 5 lah, manusia puluhan ribu macam begini, masa kau gak ketemu 1? Karena persungutanmu itu, makanya Tuhan tutup jalan. Tapi kalau kau percaya Tuhan, dalam pemerintahanmu ada semua kebutuhan dipenuhi, termasuk kebutuhan akan jodoh. Beres pokoknya. Habis kebaktian dia tunggu kau di mana tuh? Di air terjun dekat toko buku. Begitu kau lewat, dia menyapamu pakai bahasa Prancis. Lau tu dia ho itu. Haleluya. Tenang saja. Yang penting jangan khawatir, jangan takut. Dalam kerajaan Tuhan itu segala kebutuhan terpenuhi. Tubuh, jiwa dan roh. Mau cari di mana lagi kerajaan macam begini? Kok kita belum jadi Tuhan kan, jadikan Tuhan Yesus Raja kita tuh kan tololnya. Haleluya. Hari ini yang masih ragu-ragu sama Tuhan Yesus, singkirkan keraguan, buang ke lautan lepas. Dan ambil iman dan percaya. Bilang Tuhan, hari ini lewat firman-Mu, aku jadikan kau saja. Soalnya dalam pemerintahan-Mu aman jiwaku, tenteram aku, segala kebutuhanku terpenuhi. Haleluya. Haleluya. Supaya kesejahteraan dan ketenteraman ada, Tuhan penuhi kebutuhan. Yang kedua, Dia berikan damai sejahtera yang melimpah. Mazmur 72 ayat 7 berkata, kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Tuh bayangkan,
Saya baca sekali lagi Mazmur 72 ayat 7. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi pula. Yang kasih damai sejahtera itu Tuhan. Betul, kita gelisah, kita takut, kita bingung tidur gak bisa, gampang. Yang bisa berikan damai berlimpah, kesejahteraan berlimpah itu cuma Tuhan. Anda gak bisa tidur, tutup mata, panggil namanya. Tuhan, tolong berikan aku tidur. Kau tidur sampai kau lupa bangun. Biasanya orang tidur pagi, malam bangunnya pagi, kau bangunnya besok pagi. Itu bayangkan. Saking Tuhan berikan kau tidur nyenyak. Luar biasa, tenang saja. Dalam pemerintahan Tuhan itu ada damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Kau takut, kau khawatir saja. Kau sendiri pun tak heran, kenapa ya kok aku ini khawatir aja. Sedang makan ada, minum ada, suami ada, istri ada, anak ada, mantu ada, semua ada, kok khawatir aja. Pasti kau panggil namanya. Berlimpah-limpah damai sejahtera. Supaya kita mengalami kesejahteraan, Allah memberikan pada kita semua musuhnya ditaklukkan. Yesaya 60 ayat 12 berkata, sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Tuh bayangkan. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan kalau ada yang tidak mau tunduk di bawah kekuasaan. Apa yang bikin kacau? Sekelompok orang kah? Naik lebih besar satu suku kah? Naik lebih besar satu bangsa kah? Yang menentang Allah, yang menjadi musuhnya Allah, firman Tuhan berkata akan dirusak binasakannya bangsa-bangsa yang tidak tunduk pada perintahnya. Kurang apa lagi dalam kerajaan Tuhan? Kalau musuh dipatahkan, orang yang menjadi penyebab masalah itu dihancurkan, apalagi yang kurang di dalam pemerintahan dan kekuasaan Allah itu. Yang terakhir dikatakan pemerintahannya tidak berkesudahan. Ibrani 1 ayat yang ke-8 berkata, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Kerajaanmu ada selama-lamanya. Pemerintahan Tuhan bukan sementara, sehingga kecukupan sementara, damai sejahtera sementara, semua serba sementara. Tidak, kekekalan naik terus. Dari hidup sementara sampai kepada kekekalan, dari yang fana sampai kepada yang baka. Pemerintahan Tuhan itu selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dari yang sementara sekarang sampai kepada kekekalan nanti. Yang fana sekarang sampai kepada yang baka. Kristus Tuhan menjadi Raja. Dia tunas adil yang memerintah sebagai Raja dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita datang dalam doa. Haleluya, kita nyanyi pujian. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong saya juga. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh penyembahan kepada Tuhan. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Adakah yang membatasi kuasa Tuhan itu? Dia tunas yang adil, berbicara tentang dia Allah yang datang di dalam kekudusan kebenaran. Dia Allah dalam bentuk manusia, tapi dia tunas yang adil, berbicara tentang kemahakuasaannya sebagai seorang raja yang memerintah. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa
kota tersebut